Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat, walaupun masih dalam kondisi pandemi saat ini. Kita tetap semangat dan optimis, dan selalu berdoa semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia yang ditinjau dari perbedaan budaya. Kelas 2 semester 1. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia yang dilihat dari aspek perbedaan budaya. Nah, baik, kita mulai ya. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Menurut Puncaraningrat 1996, beliau menjelaskan bahwa kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi, jadi BUDDHI yang artinya adalah budi, BUDI, atau kekal. Nah, kemudian dari kata asing, kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama ini berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Jadi pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan kebudayaan dari kultur tersebut. Nah, kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya, upaya, serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam di general. Nah, lalu bagaimana cara melihat hasil-hasil kebudayaan? Nah, hasil-hasil untuk bisa melihat atau memahami dari wujud dari kebudayaan, nanti kita akan membahas. Sebelumnya kita masuk ke pengertian dari. Nah, di sini ada beberapa gagasan para ahli mengenai apa itu kebudayaan. Menurut Puncaraningrat, budaya itu adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia dijadikan kepunyaan dengan belajar. Kemudian menurut A.B. Taylor, budaya itu adalah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lain yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian ada menurut Linton, budaya itu adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Ini wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman. Ada 3 wujud budaya, yaitu ada gagasan, tindakan, dan karya. Nah, gagasan atau yang disebut juga dengan wujud ideal. Wujud ideal dari kebudayaan itu merupakan kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, atau dan lain-lain yang sifatnya itu abstrak, tidak nyata, tidak dapat diraba, apalagi disentuh. Jelas. Nah, di manakah letak ide atau gagasan? Ide atau gagasan itu berada dalam pemikiran manusia. Anak semua misalkan mau mewujudkan atau memiliki ide yang berkaitan dengan misalkan ingin membuat layangan. Nah, layangannya itu idenya adalah dari bentuk yang berbeda misalkan. Nah, kemudian wujud dari kebudayaan berupa pemikiran manusia itu dapat dilihat dalam karya-karya tulis, misalkan tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan, buku-buku, hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu.
Jadi gagasan atau ide itu lebih baik ditulis supaya dapat dilihat seperti itu. Nah, jadi anak-anak semua ya coba untuk menulis apa saja yang ada kaitannya dengan gagasan anak-anak semua yang ada di pikiran anak apa tulis. Nah, nanti bisa untuk mengembangkan penulisan karya ilmiah gitu. Kemudian yang kedua adalah tindakan atau aktivitas. Nah, aktivitas itu adalah wujud dari kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, yang disebut juga dengan sistem sosial. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, ada kontak, kemudian bergaul dengan manusia lain menurut pola tertentu. Nah, ini ada berdasarkan dari norma, adat, tata kelakuan. Nah, ini sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasi aktivitas. Kemudian ada karya atau bisa juga disebut dengan artefak. Nah, artefak itu adalah wujud dari kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, sifat yang paling nyata dibandingkan dengan dua wujud kebudayaan yang tadi sebelumnya, yaitu gagasan dan tindakan, itu adalah artefak ini merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan dengan manusia dan makhluk lain. Jadi manusia itu menghasilkan budaya karena manusia itu dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, adapun hewan itu punya naluri, tapi hewan cenderung sifatnya statis atau menetap. Nah, sedangkan manusia itu selalu berubah, dinamis. Nah, contohnya anak-anak bisa membedakan rumah burung dan rumah manusia. Ini berdasarkan kalau rumah burung ini hanya membuat sarang itu semua burung ya sama bentuknya. Burung pipit misalkan bentuknya sama. Nah, bandingkan dengan manusia, nah, di berbagai daerah itu berbeda-beda. Di Indonesia saja rumah-rumah adat sudah berbeda. Padahal jelas rumah itu fungsinya sama, melindungi dari cuaca, iklim, dari terik sinar matahari, dari hujan, dan melindungi juga dari serangan binatang buas. Nah, fungsinya sama, tetapi nanti dalam bentuk, dalam kaitannya dengan seni itu bisa berbeda-beda. Saat ini begitu. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, anak-anak bisa komen dalam kolom komentar atau bisa WA langsung ke nomor saya, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan ini berdasarkan babak pencarian ningrat kebudayaan itu unsurnya ada 7. Antaranya yaitu ada peralatan, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi atau sistem kepercayaan. Nah, untuk nomor 1 misalkan kita kupas sedikit, peralatan atau perlengkapan hidup manusia ini bisa dicontohkan dalam peralatan itu ada pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk mata pencarian ini yang berkaitan untuk mempertahankan hajat hidupnya, contoh sistem-sistem ekonomi, pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem kemasyarakatan itu kaitannya dengan sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Kemudian ada bahasa, ini mencakup bahasa lisan dan tulis. Ya. Kemudian kalau untuk kesenian ini ada seni rupa, seni suara,
gerak, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem pengetahuan, gas. Kemudian untuk religi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan. Kemudian selanjutnya hal-hal yang mempengaruhi perbedaan budaya pada masyarakat Indonesia itu ada perbedaan lokasi. Jadi setiap daerah itu memiliki karakteristik yang beragam, ada perbedaan, ada kesamaan. Nah, dari perbedaan ini nanti akan berpengaruh pada budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya perbedaan lokasi itu dataran rendah, dataran tinggi. Misalkan dataran rendah ini kalau ditinjau dari mata pencarian, dataran rendah lebih cenderung kepada agraris, menanam padi. Nah, sedangkan dataran tinggi akan cenderung ke pertanian hortikultura, misalkan. Jadi menanam sayur, buah, dan perbedaan lokasi. Kemudian ada perbedaan agama atau keyakinan. Nah, ini contoh misalkan agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung, arca, relief dinding pada candi-candi. Nah, ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Nah, relief-relief yang ada di dinding candi Hindu Buddha itu mengandung berbagai ajaran, pesan. Nah, contoh anak-anak bisa menemukan berbagai candi, patung. Anak mungkin pernah pergi ke Prambanan, Borobudur. Di situ ada peninggalan-peninggalan kerajaan masa Hindu Buddha. Nah, misalkan contoh nih kerajaan Hindu Buddha di Sumatera nih. Nah, bisa di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian di Pulau Jawa bisa ditemukan di Bogor, Bandung, Jogja ini, Prambanan gitu. Terus kita beralih nih pada masa perkembangan kerajaan Islam. Nah, hasil seni bangunan dan ukir, relief patung itu bergeser kan menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Gitu. Nah, kemudian perbedaan budaya karena ada perbedaan budaya itu antara Hindu Buddha dengan Islam disebabkan oleh faktor-faktor lain, contohnya dari istiadat, kebiasaan, tradisi, gitu. Keragaman budaya di daerah lain bisa dilihat juga dalam bentuk pakaian, dan adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, misalkan alat musik, kemudian ada seni pertunjukan, kemudian ada upacara adat, macam-macam. Nah, ini yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, dengan wujud kebudayaan yang ada di lingkungan anak-anak semua. Nggak usah jauh-jauh di RT, RW, nggak perlu di lingkungan sekitar yang paling dekat di rumah anak-anak semua. Bisa nanti dituliskan sesuai pada tabel ini. Semua begitu. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa dibaca buku paketnya. Bisa juga membaca dari referensi lain, dari buku-buku lain, atau browsing di internet, banyak sekali materinya. Begitu kira-kira. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.